Jumpa lagi Scan bersama Bung Firdaus Ilya. Iya, berjumpa lagi kita, Bung Aldi Rendra. Ya, di Jimli Asidiki ya dengan dua apa namanya mahkamah etik ya, Kehormatan. mahkamah kehormatan, mahkamah konstitusi, MK namanya nggak kreatif, MK2. MK2 nggak kreatif banget gitu. Nah ini perkembangannya secara ini Bung Firdaus secara pencitraan tuh terlihat banget Jimli ini dia memberikan harapan-harapan gitu ya. Nah, kita lihat ini di ujungnya apakah dia akan menjadi naik atau turun gitu ya. Keputusannya dia ini yang perlu kita analisis hari ini. Iya, jadi pasca keputusan kontroversi untuk perkara 90 MK yang memberi ruang kepada Gibran untuk menjadi cawapres dan kemudian mendapatkan reaksi dari publik dan kemudian terbongkarlah beberapa kejanggalan-kejanggalan mulai dari urusan administratif, kemudian benturan kepentingan yang ditakutkan publik dari lama gitu itu semakin menguat, termasuk juga kejanggalan-kejanggalan dari sisi tata laksana, pengelolaan persidangan, termasuk juga etika yang ada di internal Mahkamah Konstitusi. Dan kemudian banyak laporan yang masuk Bu Meldi gitu ya, ada sekitar 9 atau beberapa laporan terkait pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi gitu. Dan semakin besar bolanya gitu, dan pada akhirnya Mahkamah Konstitusi membentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, MK2, di mana Pak Jimli Asidiki, mantan ketua MK, menjadi ketua Majelis Kehormatan MK gitu. Di samping ada dua anggota lain gitu, satu dari Mahkamah Konstitusi, satu lagi dari akademisi. Nah, yang jadi pertanyaan atau menjadi beban berat dari Jimli Adisiki dan teman-teman adalah apakah dia bisa memenuhi rasa keadilan publik terkait dari pelanggaran atau dugaan pelanggaran kode etik di Mahkamah Konstitusi itu dalam beberapa tahun terakhir, terutama yang terkait dengan putusan perkara nomor 90 cawapresnya Gibran gitu ya. Dalam hal ini juga termasuk kembali menegakkan marwah Mahkamah Konstitusi yang banyak menjadi sorotan publik Bu Meli begitu. Jadi satu itu gitu. Apakah nanti dari Majelis Kehormatan itu bisa mengembalikan marwah Mahkamah Konstitusi yang menjadi pertanyaan publik dalam titik pertanyaan publik yang besar gitu. Kemudian yang kedua gitu ya, apakah juga bisa menimbulkan rasa keadilan terutama dalam nanti memandang gitu ya, proses pemilu ini kan masih panjang Bu Meli ya gitu. Ada pemilu pilpres, ada pemilu pileg, ada pilkada dan segala macam. Dan kalau kita lihat dari segala macam pemilu tersebut itu, maka dugaan potensi terkait integritas, terkait independensi, terkait benturan kepentingan itu akan terus mengemuka. Karena banyak dari pejabat-pejabat atau anggota keluarga dari kekuasaan itu juga terlibat dalam masing-masing rantai pemilu ini Bu Meli. Jadi dua hal ini paling tidak itu menjadi pertanyaan kita begitu. Dan kalau kita lihat Pak Jimli mengatakan bahwa tanggal 7 atau hari Selasa keputusannya akan disampaikan kepada publik begitu. Nah, apakah keputusan itu akan memenuhi rasa harapan publik atau tidak? Ini yang menarik kita lihat, termasuk juga nanti bagaimana konsekuensi atau dampaknya, Bung Meldi. Ya, salah satu konsekuensi Majelis Kehormatan ini kan keputusannya etis nggak etis Bung Firdaus. Jadi keputusannya tidak bisa menganulir yang keputusan sebelumnya. Dia hanya cuma bisa memberikan sebuah kesimpulan bahwa hakim A, B, C, D tidak etis atau etis gitu ya. Nah, bagaimana kita mengaitkan dengan keputusan yang telah final dan ya, tidak bisa diotak-atik ini, Bung Firdaus? Iya, betul. Jadi keputusan MK itu kan final dan binding ya. Jadi sudah terakhir dan mengikat gitu. Jadi udah di binding lah, udah masuk fotokopi begitu ya, udah di laminating dan segala macam. Tidak bisa diutak-atik lagi. Betul. Itu salah satu aturan main di dalam Mahkamah Konstitusi. Nah, harapan publik dengan adanya majelis kehormatan pada Mahkamah Konstitusi itu bisa menilai apakah peran hakim mulai dari proses penerimaan perkara, registrasi, administrasi, kemudian kelengkapan-kelengkapannya, kemudian bagaimana hakim menangani perkara tersebut sampai nanti memutuskan begitu ya, apakah dia melanggar kehormatan kode etik yang sudah ditetapkan oleh MK, termasuk benturan kepentingan, tata laksana dan segala macam gitu. Dan nanti kalau dia melanggar maka akan diberikan sanksi, sanksinya mulai dari administratif sampai nanti rekomendasi pemberhentian. Betul sekali lagi bahwa keputusan Majelis Kehormatan tidak bisa membatalkan keputusan MK, terutama putusan 90 Bu Meldi. Tetapi kalau nanti diputuskan ternyata terjadi pelanggaran etik berupa detail-detail yang nanti disampaikan dari putusan begitu, maka hasil putusan ini bisa menjadi salah satu pintu masuk untuk melakukan kembali gugatan JR Judicial Review terkait putusan 90 gitu. Karena apa tadi? Dengan alasan pertimbangan yang baru Bu Meldi. Jadi
alasan pertimbangan yang baru dianggap bahwa putusan ini lahir dari mekanisme proses peradilan tidak etis, tidak independen, gitu ya, tidak sesuai dengan marwah atau prinsip dari Mahkamah Konstitusi. Jadi ini yang dikatakan oleh beberapa pengamat sebagai bagian dari jalan memutar, gitu. Nah, yang diharapkan jalan memutar ini akan baru muncul kalau memang terjadi, memang didapat disimpulkan bukti-bukti yang cukup memadai bahwa terjadi pelanggaran etik, gitu ya. Persoalan nanti apakah sanksinya berupa administrasi atau pemberhentian, begitu itu soal lain. Tapi kita mendapatkan konklusi pertama terjadi pelanggaran etik terkait apa saja, begitu. Nah, dari poin-poin landasan ini, pelanggaran etik ini, itu bisa digunakan untuk menggugat kembali putusan MK perkara 90, Bung Eli. Jadi sekali lagi memang dampaknya untuk Gibran tanda kutip tidak banyak berarti ya Bung Eli. Tapi ketika diputuskan terjadi pelanggaran etik, maka seluruh legitimasi pencawapresan Gibran itu akan runtuh, Bung Eli, gitu. Jadi ini legitimasi moral, legitimasi etis, legitimasi jurisprudensi itu akan hilang, gitu. Dan ini akan memberikan dampak yang sangat besar kepada pasangan Prabowo dan Gibran, gitu. Walaupun sekali lagi orang bertanya-tanya, gitu, bisakah Pak Jimli yang notabene yang sudah memberikan, sudah berapa kali ketemu Prabowo dan mengatakan dukungan secara pribadi kepada Prabowo, gitu ya, akan memunculkan keputusan yang memang memberikan rasa keadilan kepada publik, begitu, yang menegakkan benang kusut keadilan publik, itu yang masih juga menjadi tanda tanya, Bung Meldi, begitu. Apakah mungkin dilakukan sidang ulang, Bung Firdaus? Jadi kalau dikatakan sidang ulang untuk perkara 90 tidak, bukan. Jadi mekanismenya sebagai orang awam ya kalau tidak salah ya, bukan sidang ulang, Bung Meldi, tapi tuntutan yang baru dengan alasan yang baru, begitu. Jadi jadi semacam JR baru ke Mahkamah Konstitusi untuk melihat bahwa putusan ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan. Prinsipnya apa saja, misalnya imparsialitas, kemudian independensi, gitu ya, kode etik dan segala macam, gitu. Dan bisa memang, jadi banyak ahli hukum mengatakan bahwa putusan MK itu hanya bisa dibatalkan atau diputuskan dengan putusan MK sendiri, begitu. Karena tadi sifatnya final and binding. Jadi yang perlu kita sadari, yang perlu kita waspadai adalah hasil keputusan Majelis Kehormatan tidak akan bisa membatalkan putusan 90, tetapi hasil keputusan Majelis Kehormatan itu bisa menjadi pintu masuk, menjadi alasan baru, menjadi pembenar baru untuk melakukan gugatan terhadap putusan 90 Mahkamah Konstitusi, Bu Meldi. Ini yang diharapkan publik walaupun agak menjadi lama rutenya. Iya, ini kan berkejar-kejar dengan waktu, Bung Firdaus ya. Ini kan terakhir MK tanggal 8, kadang keputusan tanggal 7 ya. KPU tanggal 8, MK tanggal 7. Ini kan saya kira kalau bisa ya setelah masuk lagi gugatan baru terus disidangkan langsung sehari, itu gimana? Apakah bisa memungkinkan tuh, Bung Firdaus? Secara teknis dan prinsip beracara di Mahkamah Konstitusi atau peradilan nampaknya tidak mungkin, Bung Meldi. Tapi itu yang saya katakan dari awal. Kalaupun nanti diputus terjadi pelanggaran etik berupa A, B, C, D, benturan kepentingan, ketidakhati-hatian, benturan dalam administrasi, pengurusan perkara, gitu, ketidaktaatan dalam prosedural dan segala macam, termasuk dalam mekanisme rapat, pemutusan hakim dalam memutuskan perkara, gitu, itu sudah menjadi landasan moral, etika dan jurisprudensi bagi publik untuk melihat bahwa dari sisi legitimasi, dari sisi proses, bahwa ada yang salah dengan karpet merah cawapres Gibran Rakabuming putra Joko Widodo, gitu. Karena apa? Karena tadi ada benturan kepentingan terkait pamannya secara semenda, begitu ya, artinya itu kan juga diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang kehakiman, begitu ya, bahwa tidak boleh ada benturan kepentingan terkait saudara atau semenda, begitu ya. Jadi ini yang menurut saya menjadi satu pertaruhan tanda kutip yang ditunggu-tunggu oleh publik, gitu ya. Walaupun sekali lagi publik bertanya-tanya, apakah dalam waktu yang begitu cepat ya, kurang lebih 2 minggu mungkin ya, gitu ya. Jadi tinggal berapa atau seminggu atau kurang lebih ya tidak sampai 2 minggu begitu, Bung Eli, mulai dari memanggil saksi, pihak yang melaporkan, begitu ya. Majelis Kehormatan memutuskan suatu perkara yang sangat penting, gitu ya. Tapi harapan kita, gitu ya, dengan kearifan, dengan kenegarawanan mereka, termasuk juga untuk menjaga kepentingan Mahkamah Konstitusi untuk kepentingan jangka panjang, gitu ya, mereka bisa mengedepankan prinsip keadilan, kepentingan publik yang lebih luas dibandingkan ambisi atau kepentingan tertentu, Bung Meldi. Ya, terima kasih Bung Firdaus. Sama-sama, Bung Meldi. Terima kasih. Salam Indonesia bersih. Salam Indonesia bersih.